khairan yufaqihu fiddin. Salat isya dan tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat isya berjamaah dan tarawih. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Karena berapa banyak masjid yang semakin akhir semakin berkurang jamaahnya. Alhamdulillah di masjid ini di 10 akhir kembali full, meskipun di 10 pertengahan berkurang satu shaf, tapi di 10 akhir alhamdulillah kembali full. Ini adalah salah satu nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita bersama, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, idza ra'a ma yasurruhu qala alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjumpai sesuatu yang sesuai dengan yang diharapkan, sesuatu yang menggembirakan, maka beliau biasa mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengannya ya tatimmus shalihat, segala amal soleh bisa terlaksana. Jadi kita bisa sholat, kita bisa zakat, kita bisa sedekah, kita bisa puasa. Ini semua adalah karena pertolongan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Karena la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah semangat ibadah tersebut. Makanya di penghujung ya, ayat tentang puasa ya, karena puasa ini adalah syariat yang cukup berat ya, karena bertentangan dengan nafsu kita. Karena nafsu kita ini sukanya yang seneng-seneng, makan, tidur dan yang lainnya. Tapi kita diperintahkan untuk menahan lapar ya, tidak makan ya. Maka di akhirnya walitukmilul iddata, hendaklah kalian mengerjakan menahan puasa itu, menahan lapar itu, berpuasa hingga selesai sebulan, bukan hanya sehari 2 hari. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Setelah kalian puasa, qiyam macam-macam, maka di penghujung Ramadan kita disyariatkan untuk walitukabbirullah, hendaklah kalian bertakbir ya, mengucapkan kalimat-kalimat takbir ala ma hadakum, atas hidayah amal yang telah Allah berikan kepada kalian ya, karena berapa banyak orang yang tidak bisa mengerjakannya ya. Jadi kita di akhir Ramadan memperbanyak takbir itu bukan karena baju baru atau berbagai macam hidangan yang akan kita santap, tapi karena nikmat hidayah tersebut, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini kita membahas sebuah perkataan dari sahabat Umar bin Khattab. Beliau mengatakan laula salasma ahbabtul baqa, yang mana hari ini kita berada di dalamnya. Kalau bukan karena 3 kenikmatan dunia, maka saya tidak ingin berlama-lama hidup di dunia ini ya. Laula salasma ahbabtul baqa. Kenikmatan dunia yang pertama menurut orang-orang soleh adalah dhamul hawajir, kenikmatan bisa menahan lapar, kenikmatan rasa haus di tengah terik matahari siang hari ya. Wasujud fil lail, kenikmatan yang kedua adalah kenikmatan bisa sujud di malam hari ya. Wa mujalasatu aqwamin yantakuna atayyibal kamal, yang kama yantakuna atayyibat tamr, bermajlis ilmu dengan orang-orang soleh, orang-orang yang memilih perkataan baik sebagaimana mereka memilih buah-buahan yang baik. Artinya ada 3 kenikmatan yang hari ini kita berada di dalamnya yang patut kita syukuri menurut sahabat Umar bin Khattab, dan ini harus kita nikmati ya. Kalau kita pengen menjadi orang soleh,
Nah, ini jalannya. Yang pertama adalah kenikmatan dhamul hawajir, kenikmatan bisa menahan lapar. Berpuasa puncaknya adalah ketika panas di siang hari. Bagi orang yang imannya rendah, yang masih lemah iman, ini sangat penderitaan, suatu penderitaan, susah. Tapi bagi mereka yang makomnya sudah tinggi, ini adalah kenikmatan yang luar biasa, yang dengannya kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini diakui oleh berbagai macam kalangan, bahwa puasa itu adalah sebuah syariat yang luar biasa, manfaatnya luar biasa, terlebih untuk hubungan rohani kita, hubungan rohani kita. Karena yang kekal dari manusia ini adalah rohnya. Kalau jasadnya ini tidak kekal, akan ditinggalkan. Maka yang kekal dari diri kita ini harus kita pupuk itu. Kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebulan penuh untuk pentingnya hal ini. Kenapa? Karena selama 11 bulan kita terpalingkan ngurusi jasad kita. Nah, ini kenikmatan yang pertama. Kenikmatan yang kedua adalah wasujud fil lail, bisa sujud di malam hari. Dan hari-hari ini, malam-malam ini kita alhamdulillah bisa melaksanakannya. Kita bisa sholat tarawih. Dan puncak kenikmatan seorang hamba itu bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada seseorang itu tidak merasa nikmat dengan sujudnya, maka hatinya sedang bermasalah itu. Obat, segala obat itu adalah di sujud. Jadi wasujud fil lail. Dan ini kita syukuri, hari-hari ini kita bisa memperbanyaknya. Jadi setelah Isya kita bisa sholat tarawih. Nanti malam jam 1:30 kita juga bisa sholat qiyamul lail. Kita perbanyak sujud di dalamnya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aqrab ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya itu adalah ketika sedang sujud. Maka yang belum ikut sholat qiyamul lail, maka kami ngundang. Nanti malam 1:30 mari sholat bareng. Setelah itu kita sahur bareng dengan berbagai macam menu. Yang mau ayam silahkan, lele silahkan, ada banyak, ada semangka juga. Itu adalah tambahan, ya. Jadi kenikmatan yang kita harapkan di situ, mungkin ini kenikmatan yang selama ini hilang. Maka kita hadirkan di malam-malam Lailatul Qadar ini dengan memperbanyak sujud. Itu masih minim itu kalau dibandingkan dengan para sahabat dahulu. Rasulullah, para sahabat itu kalau melaksanakan tadi qiyam Ramadan itu mulai habis Isya selesainya menjelang sahur. Berapa jam itu? Kita selang-seling masih ada tempat istirahatnya. Kemudian yang ketiga kita selipkan, yaitu bermajelis ilmu, mendengarkan ilmu, yaitu di sela-sela sholat tarawih ini ada nasihat. Karena Rasulullah SAW katakan, la yashba'al mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin itu tidak pernah merasa puas dengan kebaikan yang dia dengarkan. Selalu berusaha mendengarkan kebaikan-kebaikan, selalu berusaha mendengarkan ilmu-ilmu, hatta yakuna muntahahul jannah, sampai dia berhasil meletakkan kakinya di surga. Itu tipe seorang mukmin yang diajarkan Rasulullah SAW, cinta ilmu. Yang penting dengarkan. Mungkin ada yang nyantol 1-2 kata, alhamdulillah. Kalau tidak ada yang nyantol pun ada keberkahan yang Allah hadirkan. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid untuk mengkaji kitabullah, mengkaji ayat-ayat Allah atau yang semisal dengannya, ya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan ketentraman di dalamnya.
Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan turunkan rahmat meliputi mereka. Wa haffathumul malaika, malaikat menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, terlebih di malam-malam Lailatul Qadar. Para ulama mengatakan jumlah malaikat itu lebih banyak daripada jumlah pasir. Saking banyak, semua malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Tanazzalul malaika, malaikat turun, termasuk malaikat Jibril. Makanya ketika malam Lailatul Qadar ada ketentraman. Ya, ini yang kita buru. Yaitu kenapa kita harus berlama-lama di masjid, selalu datang ke masjid pada 10 akhir ini, agar kita mendapatkan ketentraman tersebut. Terlebih 3 ketentraman dunia menurut kamus para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.